Kembali lagi di channel Onya Film. Saat murid Emei mencari anak Xiaofu, sebenarnya ada salah satu dari murid Emei menemukan anak Xiaofu. Tapi karena dia kasihan dengan anak itu, ia berbohong pada gurunya dan mengatakan dia tidak menemukannya. Karena tidak menemukan anak dari Xiaofu, semua murid Emei pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Karena perguruan Emei telah pergi, Wu Ji dan Bu Hui keluar dari persembunyiannya untuk menemui Xiaofu. Xiaofu yang sudah akan mati, berpesan pada Wu Ji untuk membawa Bu Hui menemui ayahnya. Xiaofu memberitahu Wu Ji bahwa ayah Bu Hui adalah utusan kiri Sekte Ming yang bernama Yang Xiao. Wu Ji berjanji pada Xiaofu bahwa ia akan mengantarkan Bu Hui untuk menemui ayahnya. Bu Hui lalu diberi lencana yang dulu diberikan Yang Xiao untuknya. Setelah itu Wu Ji dan Bu Hui melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari ayah Bu Hui. Mereka melewati hutan, pegunungan, sungai dan bahkan gurun pasir yang sangat panjang. Saat mereka sedang istirahat di suatu tempat, mereka melihat ada dua orang yang sedang menanam bom untuk menjebak seseorang. Rupanya mereka ingin menjebak Yang Xiao. Saat Yang Xiao ingin melewati jalan yang sudah dipasang sebuah jebakan, Wu Ji teriak pada Yang Xiao bahwa ada jebakan. Lalu orang yang membuat jebakan itu keluar dan bertarung dengan Yang Xiao di tempat itu. Meskipun mereka berdua dan Yang Xiao seorang diri, mereka tetap kalah melawan Yang Xiao. Lalu Wu Ji berlari mendekati Yang Xiao dan memberitahukan bahwa Bu Hui adalah anaknya. Wu Ji juga memperlihatkan lencana yang dibawa oleh Bu Hui dan memberitahukan bahwa Xiaofu telah mati. Yang Xiao yang mendengar itu pun tidak menyangka bahwa Xiaofu telah mati. Dua pendekar yang menyadari bahwa Yang Xiao sedang larut dalam kesedihan, mereka berniat menyerang Yang Xiao. Tapi Yang Xiao mematahkan pedang mereka dan menghajar mereka hingga terkapar. Sebagai tanda terima kasih, Yang Xiao ingin mengajak Wu Ji tinggal bersama dan akan mengajarinya ilmu kungfu tingkat tinggi, tapi Wu Ji menolak dan memilih untuk pergi mengembara seorang diri. Lalu Wu Ji pergi dan mengembara selama bertahun-tahun serta melewati berbagai macam rintangan. Wu Ji berjalan selama bertahun-tahun tanpa lelah hingga akhirnya Wu Ji beranjak dewasa. Saat Wu Ji sampai di tengah hutan, ia melihat monyet sedang dikejar oleh beberapa anjing. Wu Ji yang melihat itu berniat menolong monyet tersebut dari kawanan anjing itu, akan tetapi, Wu Ji yang sedang melawan para kawanan anjing tiba-tiba jatuh pingsan. Saat Wu Ji terbangun, tiba-tiba ia sudah berada di sebuah kamar. Saat Wu Ji mulai tersadar, ia lalu menemui orang yang menyelamatkannya. Rupanya yang menyelamatkannya adalah putri cantik yang bernama Jiu Zhen. Putri Jiu Zhen lalu menyuruh pembantunya untuk merawat Wu Ji. Setelah Wu Ji membersihkan dirinya, ia diajak jalan-jalan keliling villa oleh Jiu Zhen. Ketika mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan saudara Jiu Zhen. Lalu Jiu Zhen meminta pada Wu Ji dan saudaranya untuk berlatih kungfu di tempat itu. Awalnya Wu Ji terlihat sangat cupu saat bertarung dengan saudara Jiu Zhen. Karena Wu Ji sudah diremehkan, dia lalu mengeluarkan jurus dari Wudang untuk memukul saudara Jiu Zhen. Jiu Zhen yang tidak terima saudaranya disakiti Wu Ji, ia malah memukul Wu Ji. Lalu datanglah ayah Jiu Zhen menamparnya karena ia sudah memukul Wu Ji dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Wu Ji. Lalu di lain kesempatan, Wu Ji dan Jiu Zhen sedang menulis sebuah kaligrafi. Saat mereka sedang asik menulis kaligrafi, tiba-tiba pelayan menyuruhnya untuk menghadap ayahnya. Saat menghadap ayahnya, rupanya Paman Yao sedang bersedih karena tahu pendekar Zhang dari Wudang telah mati. Lalu keesokan harinya ayah Jiu Zhen membuat penghormatan untuk mengenang pendekar Zhang dari Wudang. Setelah itu, ayah Jiu Zhen meminta Wu Ji untuk pergi meninggalkan villa, karena sedang terjadi masalah yang sangat mengancam. Maka Wu Ji dipersilahkan untuk pergi. Wu Ji menolak dan siap untuk membantu keluarga Jiu Zhen. Lalu ayah Jiu Zhen memberitahu Wu Ji bahwa mereka akan berhadapan dengan Si Sun. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton terus keseruannya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar bisa menonton video terbaru dari kami.